Alkitab kita dari kitab Markus 10 ayat 35 sampai 45 sebagai naskotbah buat kita pada hari berbahagia di ulang tahun kita dan dalam penerimaan tanggung jawab pelayanan baru dalam kemajelisan yang baru. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya banyak dapat jok ya, hiburan lucu atau boleh jadi ilustrasi melalui media sosial. Tetapi juga ada berasal dari kisah nyata yang menjadi sebuah inspirasi juga. Di kampung kami, di sini adanya orang Dolok Sanggul, tapi jangan masih pailan kita ya. Ketika sudah ada handphone, awal-awalnya di kampung kami itu masih di titik-titik tertentu ada sinyal. Dan yang pemilik handphone sekitar tahun 2008-2009 itu masih kalangannya sangat terbatas. Lalu suatu ketika ada seorang ibu yang dikirim anaknya handphone ke ibunya di kampung. Lalu mereka sudah mulai bertelepon ria lalu berbicara. Orang bilang sudah sakit opung sianu itu makatai sahalakna. Karena ternyata dia dengar bahwa ketawa-ketawa. Lalu merasa tertantang ibu yang lain akhirnya tidak dapat kiriman, lalu dia berniat membeli sendiri. Lalu pergilah dia ke pasar Dolok Sanggul, sesudah dia jual kopinya, lalu pergi ke counter handphone dengan bilang, Anggi, adik, ke penjaganya, kalau di sini kan Mbak, kasih saya handphone. Yang kayak mana Namboru katanya, yang paling bagus kalau perlu yang ada sustelnya. Tahu sustel? Kameranya. Oke, lalu dikasihlah. Lalu pertanyaannya kemudian adalah kartunya mau kubikin apa? Sebut merek boleh ya. Pada waktu itu cuma 2, Simpati atau Mentari. Lalu Namboru ini bilang, matanya Rima baen. Karena kampung kami kebetulan dingin, dia pikir kalau dikasih matahari lalu jelas hangatlah tidurnya daripada madadang tiap pagi mersisulu, pakai Mentari pikirnya. Lalu pertanyaan kedua,
dari penjual. Namboru, memangnya di kampung Namboru sinyal sudah ada. Bungkus sekalian, bungkus katanya. Jadi kalau ada yang bilang bungkus sinyal, itu pertama kisahnya ada di Dolok Sangku. Dan itu kisah nyata, bukan karangan-karang. Kenapa saudara? Tidak mengerti. Ada terlalu banyak hal yang kita bicarakan, tapi kita tidak mengerti. Dan ada begitu banyak hal yang kita minta, tapi kita toh tidak mengerti. Suatu ketika seorang suami istri bercerita-cerita dan mengenang masa pernikahan mereka. Lalu mereka lihat foto-foto mereka yang sangat langsing dan ganteng, cantik. Lalu muncul di status Facebook sekarang, masa-masa langsing. Karena kalau sekarang kan sudah mulai terjadi perubahan yang drastis. Tidak usahlah aku bilang langsung, perubahan yang signifikan lah. Kalau dulu ukurannya masih S dan M, sekarang agak sulit cari ukuran. Karena harus diukur dulu, masih sama nggak dengan bulan lalu. Memang para ibu tetap pada konsistensi, kenaikannya bertahap 15 gram per minggu. Sehingga ada konsistensi juga. Lalu ketika mereka bercerita-cerita, ini waktu pernikahan, ini waktu pernikahan kita. Anaknya bilang, kalian menikah kok namaku tak ada dan foto-fotoku tidak ada. Anaknya marah, berarti kalian gak sayang sama saya dong. Lo tunggu menikah dulu baru kau ada, berarti kalian gak sayang sama aku. Kalian menikah berdua aja. Kenapa saya tidak ikut? Bisa jawab. Kalau anak maksa, kalian mama sama bapak gak sayang sama aku karena waktu kalian menikah gak undang saya. Saya tidak hadir di situ. Anaknya marah, anaknya protes karena dia tidak diundang pas pernikahan orang tuanya. Coba pikir dulu kalau dia sudah ada baru menikah, apa yang terjadi? Apa kata dunia? Anaknya tidak tahu. Saudara-saudara, Yakobus dan Yohanes kata Yesus juga meminta yang tidak mereka tahu. Mereka berdua datang kepada Yesus, mungkin memanfaatkan relasi hubungan kekeluargaan, mau kakain sedikit, minta. Yakobus dan Yohanes minta apa? Guru, nanti kalau duduk dalam kemuliaanmu, saya Yohanes di kanan atau Yakobus di kiri. Kami berdua lah pokoknya pengawalmu dalam kerajaanmu kelak. Ada satu permintaan kami yang mau saya sampaikan terhadapmu. Apa itu yang mau kukerjakan itu? Yesus berjawabnya bagus sekali. Apa yang ingin kulakukan terhadap kalian? Apa yang hendak kukerjakan? Satu duduk di kiri, satu duduk di kanan. Sejatinya mereka memperbincangkan, mereka meminta sesuatu yang tidak mereka mengerti, tidak mereka pahami. Maka Yesus bilang, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Duduk dalam kemuliaan di kiri dan di kanan. Duduk dalam konteks ini berarti apa? Ikut berkuasa. Maka dalam pikiran Yohanes dan Yakobus, nanti kalau kau sudah menjadi raja, penguasa, saya asisten satu, yang lain asisten dua. Penguasa satu dan penguasa dua, ada penguasa utama. Duduk berarti saya ikut memerintah. Bahwa Yohanes dan Yakobus tidak mengerti, tidak memahami makna dan arti kemuliaan Tuhan, bahwa itu bukanlah sebuah kesempatan memerintah, menunjukkan kuasa, menunjukkan otoritas, menunjukkan saya hebat. Tetapi berbicara tentang kemuliaan Tuhan adalah tentang berbuat, melakukan dan menyembah Tuhan. Bukan jabatan struktural yang membuat orang terhormat. Bukan jabatan majelis yang membuat bapak ibu terhormat. Bukan yang aktif di gereja yang membuat terhormat. Tapi perilaku. Bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana perbuatan, bagaimana mewujudkan di dalam setiap kehidupan berdasarkan kebenaran. Itu yang tidak dipahami oleh para murid-murid. Mereka berpikir kalau sudah dikasih pangkat dan jabatan enaklah. Saya tadi malam berbicara dengan istri, saya bilang, di dalam beberapa gereja kan DS itu kan amang praeses panggilannya.
Kalau sudah amang praeses yang datang, inang praeses harus duduk masnis. Cuci tangannya juga harus diambil. Makannya diantar. Dia lebih praeses dari praesesnya. Maka ketika sidang MPL kemarin PGID Kota Palembang, saya ketua umum, lalu istri saya jadi panitia seksi konsumsi. Lalu karena kami acaranya padat, dia antarinlah kopi-kopi ke peserta sidang. Beberapa tidak mau terima, karena apa? Katanya istri preses kok melayani ngantar kopi. Saya bilang dia panitia, bukan istri preses. Dalam gereja metodis boleh dia istri preses, tapi saya tidak pernah menemukan dalam struktur gereja metodis ada peran istri preses. Dia cukup melayani presesnya saja supaya DS-nya melayani dengan baik. Amin Bapak Ibu. Nah, saya bilang ketika duduk di samping datang wali kota, katanya istri saya harus duduk di sampingnya. Yang duduk di samping wali kota ketua PGID, bukan istri ketua PGID. Itu berbeda. Ada kehormatan dalam sudut pandang manusia, tetapi ingat, jangan sampai kehilangan esensi yang sesungguhnya. Bahwa murid-murid tidak mengerti tujuan kedatangan Tuhan, tidak mengerti maksud dari kedatangan Allah, tidak memahami secara penuh rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, tidak mengerti bahwa Yesus datang meninggalkan kepemilikan, meninggalkan tata, meninggalkan semua, menjadi manusia, menjadi hamba, mengosongkan diri, bahkan mengorbankan nyawanya, bahwa itu yang dilakukan Tuhan. Murid-murid tidak paham. Mereka tidak mengerti tujuan pelayanan dan makna sebenarnya yang disebutkan bahwa Yesus melayani. Maka sedihnya salah satu gereja metodis di wilayah 1, bukan wilayah 2, sudah beberapa kali ganti panitia pencalon, tapi majelisnya tidak kepilih. Panitia pencalon udah 3 kali kayaknya ganti, tapi majelisnya tetap tidak terpilih. Ngeri ya. Karena apa? Pengen duduk jadi leader, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Ketika yang terpilih bukan dia, semua protes lalu ribut. Tidak mengerti. Tidak mengerti bergereja, tidak mengerti melayani, tidak mengerti arti kemuliaan Tuhan, tidak mengerti arti kehormatan. Maka ketika berbicara dalam ketidakmengertian, perhatikan saudara, hasilnya apa? Sakit hati, amarah, keributan, pertentangan, percecokan, dan persoalan-persoalan. Dan perhatikan, begitu banyak persoalan yang terjadi dalam gereja karena masing-masing kita tidak mengerti, tapi ngotot dan ngeyel. Dan itu juga sekarang yang terjadi dalam relasi anak dan orang tua. Anak-anak selalu bilang, mama nggak ngerti, mami nggak ngerti tuh, karena kita masih dalam tatanan orde lama. Mereka sudah entah zaman apa sekarang. Lalu selalulah kita dibilang nggak ngerti. Nggak ngerti sih hati anak muda, nggak ngerti selera kita. Ada disebutkan, mami kok jadi gayanya seperti toksit bagi anak-anak. Sampai sekarang saya belum mudeng arti toksit. Terlalu sulit memahami anak-anak. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua tensinya naik, lalu anak-anak merasa diintimidasi. Karena apa? Mereka berdua sama-sama nggak ngerti. Anak nggak ngerti selera orang tua nggak ngerti kemauan anak. Maka yang terjadi adalah mamaku nggak asik, anakku tukang lawan. Padahal intinya adalah tidak mengerti, ributlah. Suami istri kalau suka ribut karena suami tidak mengerti isi hati istri. Istri tidak tahu selera suami. Maka kalau istri sakit, obatnya 3D ya. Setuju ya? Disayang, dipeluk, lalu ditransfer. Sehat. Saya jamin pasti sehat. Disayanglah bapak-bapak, lalu peluklah istrinya, habis itu transfer. Sehat ibu-ibu? Lakukanlah. Tidak ada gunanya Paramex, Panadol. Lebih bagus kalian tempel perangko yang di sini, yang di sini, yang di sini.
Lalu ibu-ibu itu muncul pakai dasternya yang sudah mulai sobek dan lusuh. Ay mangulu kereho. Tapi coba transfer, langsung sehat. Semua pergi. Yang tak perlu dikerjain pun dikerjain ya. Ketawanya ibu-ibu itu ekspresi pengharapan, Pak. Itu ekspresi pengharapan itu. Wujudkanlah. Amin. Sampai di mana tadi? Tentang duduk, saudara, Yesus berkata tentang duduk, tentang memerintah, itu bukan jual beli jabatan, tidak bisa dilobi, tidak bisa dibeli, bukan transaksional, apalagi KKN. Kerajaan sorga bukan transaksional. Maka jangan berpikir kalau sudah kasih uang ke gereja lalu masuk sorga. Tidak. Jangan berpikir kalau sudah melayani masuk surga. No. Jangan berpikir kalau keluarganya keluarga orang rohani lalu masuk surga. Tidak, saudara. Bukan transaksi. Bukan. Tetapi itu adalah kepada siapa dia akan berkenan. Saya bilang begini. Tidak semua orang yang kita anggap hebat berkenan kepada Tuhan. Tidak. Raja Saul menurut saya orang hebat. Tapi sedikit ketidaktaatan Tuhan tidak berkenan atasnya. Raja Daud orang hebat. Hebat luar biasa. Bahkan kehebatan Daud apa? Pembunuhan terencana. Mulus. Satu-satunya yang tidak tahu. Yang tahu adalah hanya Tuhan. Satu-satunya yang tahu hanya Tuhan. Mulus. Mulus. Tapi dalam semua kehebatannya Tuhan tidak berkenan kepada Daud membangun bait Allah. Tanganmu penuh dengan darah. Tidak berkenan. Maka kalau Tuhan kasih sebuah kesempatan dan kesempatan, berbahagialah. Mungkin Tuhan berkenan atas kita. Bukan soal kehebatan, bukan soal kemampuan, bukan soal pangkat, bukan soal jabatan, tetapi soal hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Hati yang tulus. Jangan berpikir aku masih begini, aku masih begini. Bukan. Kalau ukuran pelayanan adalah kehebatan, maka kita tak layak. Banyak yang orang lebih hebat dari kita. Banyak orang yang lebih kaya dari kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita. Tapi kenapa Tuhan berkenan atas kita? Bukan soal apa yang bisa dilihat manusia, tapi soal ketulusan dan soal hati. Murid-murid berpikir ini bisa dilobi. Kan saudaraku, keluarga, bisa. Bukan saudara. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, semua orang harus bertanggung jawab soal kerajaan Allah. Masing-masing dirinya. Maka mereka berpikir ini bisa transaksi. Tidak, saudara. Mereka yang mengerti maksud Tuhan, mereka yang memahami maksud Tuhan, mereka yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang setia sampai pada kesudahannya. Makna pelayanan yang disampaikan Yesus adalah perjuangan. Maka subtemanya dalam pelayanan itu adalah apa? Berlari, aktif, berbuat, berjuang, berusaha keras, berusaha maksimal. Maka berbicara tentang pelayanan bukan rumusan di rapat majelis, bukan hanya soal tatanan konsep, tapi berbuat. Pelayanan bukan soal angan-angan, pelayanan bukan soal seberapa hebat, seberapa mampu, tetapi soal Tuhan dimuliakan atau tidak. Terlalu banyak gereja kita hangat di rapat, dingin di pintu gereja. Terlalu banyak kita hangat di konferensi-konferensi, tetapi dingin sesudah penutupan konferensi. Tinggal laporan, belum terlaksana, belum terlaksana, belum terlaksana. Terlalu pintar dalam mengelola berbagai program-program, tetapi nihil dalam perbuatan dan tindakan. Gereja tak maju. Gereja kita tidak berbuat apa-apa. Murid-murid ini tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak memaknai dengan sesungguhnya apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan mau, apa tujuan Tuhan dan bagaimana kedatangan Allah. Dan Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengerti. Lalu apa yang harus mereka mengerti? Tuhan memberikan sebuah gambarannya begini. Yang Tuhan kehendaki adalah sebuah keteladanan, sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, sebuah sikap yang harus disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Yang harus Yesus katakan terhadap mereka adalah bagaimana supaya mereka betul-betul memahami, mengambil bagian dalam kerajaan Allah.
Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Soal duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri akan diberikan kepada mereka yang setia sampai kepada kesudahannya. Tetapi kamu, apakah kamu bisa mengambil dari semua cawan yang harus kuminum? Jawaban mereka bisa. Apa itu saudara? Bahwa pelayanan itu berbicara tentang semua penderitaan. Tetapi apa yang Yesus teladankan saudara? Saya loncat kepada ayat 34-35, 44 ayat 45. Ayat 45 kita lihat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Pertama saudara, sebagai jawaban dan sebagai spirit dari tema kita, hadir untuk melayani. Bahwa Yesus berkata yang paling utama dan penting adalah hadirmu. Hadirmu. Sebagaimana Yesus juga ada. Saya pahami begini Bapak Ibu. Kalau berbicara soal kehadiran, bukti nyata eksistensi kita secara utuh, bukti keberadaan kita jelas adanya, bukti peran serta kita ada, bukti bahwa kita adalah proaktif, bukti bahwa kita ambil bagian, pernyataan real bahwa kita siap ambil tanggung jawab, bukti bahwa kita berkata siap, bukti bahwa kita tidak tinggal diam dan tidak terpisah, bukti berkata bahwa kita satu di dalamnya. Dalam semua derap langkah visi panggilan apapun yang dirancang dalam gereja ini, kita hadir di dalamnya. Hadir itu berarti apa saudara? Hadir itu engkau berbuat, hadir itu engkau melakukan sesuatu, hadir itu berarti turut ambil bagian dalam semua bebannya, hadir itu berarti kita menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dari semua yang kita bicarakan. Bukan hanya hadir secara ide-ide yang tidak memberikan, yang tidak mengambil bagian secara nyata. Maka pada umumnya ketika berbicara soal pelayanan banyak rumusan. Bahkan saya katakan gereja Galilea ini tidak kekurangan tukang kritik. Kita tidak kekurangan tim analisis. Kita juga tidak kekurangan penasehat. Tak diminta pun banyak kali penasehat. Tak diminta pun banyak kali tukang protes. Tapi gereja kekurangan orang yang mau ambil bagian. Gereja kekurangan orang yang mau terlibat. Gereja kekurangan orang yang mau pergi. Gereja kekurangan orang yang mau hadir. Hadir di mana saudara? Hadir dalam semua beban gereja. Hadir dalam semua visi gereja. Hadir dalam semua tujuan gereja. Kalau berbicara hadir, itu artinya apa saudara? Memberi sesuatu. Memberikan apa yang terbaik. Melakukan sesuatu. Pertanyaan saya, seberapa banyak kehadiran-kehadiran kita yang kita lihat dalam semua persekutuan-persekutuan? Tidak mungkin kita berbicara tentang pertumbuhan gereja kalau kita tidak hadir. Dalam diskusi begini Bapak Ibu. Mana kira-kira yang Pak Des pilih katanya? Ada banyak orang yang memberi uang tapi orangnya tidak datang. Tapi tak diberi uangnya, orangnya datang. Maka saya bilang, saya akan pilih orangnya datang. Tidak usah kasih uangnya. Karena apa? Mendatangkan orang lebih sulit daripada mendatangkan uang. Lalu yang kedua, dengan datangnya mereka dalam semua apa yang Tuhan, dalam semua kesempatan mendengar firman, kedatanganmu lah yang mengubahmu, dengan sendirinya uangmu juga akan datang. Tapi terlalu banyak orang datang ke gereja, tapi hatinya tidak ikut hadir. Maka saya berharap kalau saudara datang di sini, hatinya juga di sini, pikirannya juga di sini. Amin. Kalau ada arisan nanti dulu, jangan itu yang dipikirin. Arisan nanti jam 2, lalu dengar khotbah sudah merasa berdosa dia karena khotbahnya agak panjang. Nanti terlambat dia arisan. Nanti dulu arisan. Lalu kalau saudara hadir di sini tapi pikirannya tetap di mana? Semua rancangan-rancangan yang lain. Yang saya maksud saudara hadirnya. Apa yang bisa engkau beri? Apa yang bisa engkau lakukan? Dan apa yang bisa kita kerjakan? Kehadiran itu berarti apa? Kesiapan menerima semua tanggung jawab. Amin saudara.
Gemi Galilea diberkati Tuhan secara luar biasa. Tadi sudah dipaparkan Pak Pendeta. Dan itu adalah sebuah anugerah yang saya percaya Tuhan berkenan memberkati kita semua. Bahwa kita hadir untuk memberikan sesuatu, kita hadir untuk melakukan sesuatu, kita hadir memenuhi panggilan Tuhan. Bahwa kita hadir menunjukkan bahwa kita pun bagian yang utuh yang dapat memberi dampak bagi gereja, bagi sesama, dan bagi semua orang. Kita hadir untuk satu tujuan dan satu maksud, yaitu melayani. Melayani saudara berarti adalah sebuah sikap rela memenuhi kebutuhan orang lain dengan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Saya ulangi. Melayani adalah memenuhi sebuah kerelaan, memenuhi kebutuhan orang lain dengan mengabaikan kebutuhannya sendiri. Itu yang disebut pengorbanan. Sebab Yesus pun berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan meminta orang mengabaikan dirinya demi Yesus, tetapi Yesus yang mengabaikan seluruh keberadaannya demi manusia. Maka dia mengosongkan diri, dia meninggalkan tatanya, dan dia tidak menganggap bahwa itu sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka pengorbanannya sempurna. Dengan pengorbanan yang sempurna, maka dia memberikan kasih yang sempurna. Untuk sebuah kasih yang sempurna, maka Tuhan melakukan pengorbanan yang sempurna. Melayani adalah berkorban, melayani adalah memberi, melayani adalah melakukan sesuatu, bukan mengejar jabatan, bukan kehormatan dalam sudut pandang manusia, tetapi memahami bahwa makna sesungguhnya dari hidup dan relasi kita dengan Tuhan adalah melayani. 2 kali. Jika mau dibilang terbesar di antaramu, maka pertama jadilah pelayan. Jika mau yang disebutkan yang terkemuka, maka jadilah pelayan. Maka siapa yang paling terhormat di hadapan Allah? Mereka adalah pelayan. Katakan dulu amin. Siapa yang mau disebut terkemuka? Pelayan. Siapa yang disebutkan terbesar? Pelayan. Logika dalam pikir manusia bukan itu yang disampaikan oleh Allah, tetapi terjadi sebuah pemutarbalikan logika manusia, bahwa bukan dia yang duduk dalam tata besarnya, tetapi dia yang mau melakukan pada standar-standar yang lemah menurut pandangan manusia. Itu yang terbesarnya. Berarti sebuah pemaknaan hidup. Sejatinya kualitas hidup terbaik dalam relasi kita dengan Tuhan adalah menjadi pelayan. Kualitas terbaik, wujud nyata dari semua relasi adalah melayan. Saya tidak katakan melayani itu sudah harus bisa semua jadi singer, karena tidak semua punya talenta menyanyi. Tidak harus memimpin ibadah, tidak sudah. Tidak harus jadi majelis baru pelayan, tidak. Tetapi pelayanan itu adalah apa? Kehadiran untuk bisa membuat sesuatu. Itu saja banyak. Secara realnya di gereja ini apa? Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari berdoa buat Pak Pendeta Elisa dan keluarganya? Bapak Ibu kan rindu lewat firman diurapi, tapi Bapak Ibu tidak pernah doakan? Atau jangan-jangan lebih banyaklah kita lihat kekurangannya daripada banyak doa kita terhadapnya. Atau jangan-jangan saudara Bapak Ibu mungkin selama udah 3 tahun ya Pak, 3 tahun ini lebih banyak diomongin daripada didoakan. Pelayananmu pertama dengan kerelaanmu berdoa buat gereja ini. Doakan para hamba Tuhan. Saya katakan jemaat kita ini mungkin ada 500, 400, berapa ratus pun ini. Kalau ada jemaat 400, keinginannya 800. Dan keinginan 800 ini ditujukan terhadap pendeta dan keluarganya. Emangnya enak? Memangnya gampang? Kadang-kadang Bapak Ibu kami ini salah duduk, salah berdiri. Bercanda salah, serius juga salah. Kalau nama gay tiru pedite, tangrong berengon tongamna, salah juga.
Tapi kalau dibuat wajahnya agak serius, takut kita nengoknya. Kayak dia aja manusia paling kudus di dunia ini. Salah lagi. Kalau tegas pendetanya dibilang, mak, kita enggak dianggap. Dia tegak lurus. Tegak lurus saja. Salah juga. Kalau tidak tegas juga, lembek kali. Tak ada ketegasan. Pokoknya suka-suka jemaat ngomong. Kalau kita ngomongnya keras, masa pendeta gitu? Kalau kita marah, masa pendeta marah? Yesus pun marah, Bapak Ibu. Dia hardik semua orang yang di halaman bait Allah. Bahkan dia bilang, celakalah kamu, hai ahli Taurat, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Jangan bilang dia nggak marah. Justru kalau tidak marah saya khawatir. Ada yang tidak marah, pernah marah di sini. Saya khawatir kalian sehat atau tidak ini. Yang tak boleh itu marah-marah. Marah-marah terus. Tidak ada sebabnya marah-marah. Pulang dari mana? Marah-marah. Semua marah-marah. Itu yang tidak boleh. Janganlah jadi pemarah, tapilah jadi peramah. Betul kata Alkitab Timotius begitu. Tapi apa tidak boleh marah? Marahlah terhadap dosa. Marah terhadap ketidakbenaran. Kalau Bapak Ibu tidak benar, lalu tetap dipuji-puji. Ya, tidak ada tertulis itu. Tapi marah terhadap dosa. Kalau tidak benar, terhadap dosanya. Bukan orangnya. Terhadap perilaku dosanya yang perlu dimarahi. Tapi kan kita tidak terima itu. Aku dipermalukan. Tak gereja aku sebelum pendeta itu pindah. Akhirnya pendetanya nggak pindah-pindah. Akhirnya dia tidak gereja. Yang dimakan setan siapa? Dia, bukan pendetanya. Maka ketika kita menolak datang kepada Tuhan, kita yang menjadi rugi. Melayani menjadi yang terbesar. Yang terbesar adalah mereka yang menjadi pelayan. Kualitasnya adalah berbuat, melayani, bertindak. Memang jabatan pun adalah memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Lebih besar. Dari semua apa yang Tuhan beri, berarti semakin banyak tanggung jawab. Maka saya katakan begini, saudara. Jika Tuhan mempercayakan besar, maka dituntut juga dari kita besar. Jika Tuhan beri kepercayaan yang besar, maka dituntut pertanggungjawaban dari kita juga semakin besar. Kalau tidak ada tuntutan apa-apa, ya jadi anak-anak. Anak 2 tahun mau dituntut apa? Bayi di umur 2 tahun dituntut apa, saudara? Tidak mungkin. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu yang salah pun sebenarnya bagi kita itu lucu-lucuan. Tapi sayangnya kalau bapak-bapak berbuat seperti itu, sudah salah, dianggap lucu-lucuan, baru tidak keren. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka semakin hari dalam hubungan dengan Allah, ingat, muara dari semua adalah melayani. Mari kita berpikir bersama saudara-saudara dengan sungguh-sungguh dan serius di momen ulang tahun 42 tahun secara pelayanan di Gereja Metodis. 42 tahun. Dan mungkin Bapak Ibu selama 42 tahun sudah ada yang di gereja ini ya. Selama 42 tahun. Dan kita semua yang hadir di sini. Pelayanan apa yang akan saya kerjakan di dalam gereja ini? Dan apa yang akan saya buat dalam gereja ini? Boleh cek misalnya. Berapa kali Bapak Ibu hadir dalam kelas meeting? Lalu berapa kali hadir P2M? Berapa kali hadir P3MI bagi para pemuda? Berapa kali hadir dalam persekutuan doa, dan bagaimana juga keaktifan kita dalam semua tanggung jawab. Kurasa kalau saya sebut sedikit mengenai kewajiban, kita agak ciut kurasa. Salah satu kewajiban jemaat GMI adalah rajin persekutuan, rajin berdoa, rajin menghadiri kebaktian minggu, dan kebaktian lainnya. Rajin. Dalam beberapa konferensi resok, sebuah pertanyaannya adalah, Pak, menurut disiplin kalau sudah 2 tahun tidak ke gereja, boleh dicoret? Boleh, silakan coret. Bawa ke kongres. Tapi sulit Pak mencoretnya. Kenapa sulit? Pas Natal dia datang. Masih ada alibinya, pas Natal datang sekali. Jadi tidak pernah bisa 2 tahun. Lalu nanti kalau dibilang, masih datang aku pas Natal. Nggak kena yang 2 tahun Pak. Gimana itu? Terus terang, lalu saya bilang,
Salah satu bunyi doa Bapak kami adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kalau nanti saya jawab, karena itu adalah hal yang klasik, sangat klasik. Dalam banyak gereja banyak. Tapi saya percaya saudara di Galilea tidak lagi begitu ya. Amin. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan secara sungguh-sungguh dalam momen ulang tahun ini. Dalam pelantikan majelis hari ini, berpikir sejenak saudara. Merenungkan sejenak. Mau dibawa ke mana gereja kita ini? Dan mau dibawa pelayanan gereja kita ini. Saya kutip apa yang disampaikan Pak Pendeta. Dalam tema dan spirit kita adalah seluruh jemaat sigap, bukan cuma majelis. Sigap itu saudara bukan hanya soal, ya siap, bukan. Tapi sigap itu antara perkataan dan perbuatannya selaras. Kalau disebutkan siap berarti lakukan, sigap. Semua ambil bagian di dalamnya. Bahwa kita siap melayani, siap bermisi, siap mengabarkan Injil, siap berbuat, siap mengerjakan sesuatu dengan mengabaikan, dengan tidak dihantui oleh berbagai kelemahan, keterbatasan dan kekurangan kita. Karena ingat, Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan tidak pernah meminta semua apa yang menjadi pekerjaan kita. Jika Tuhan tidak mempercayakannya bagi kita, maka tidak ada orang yang tidak bisa melayani, tidak ada orang yang tidak bisa berbuat untuk kerajaan Tuhan, tidak ada orang yang tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Yang banyak tidak mau. Bukan tidak bisa, tapi banyak tidak mau, enggan. Banyak masih hanya mengintip dan melihat, mengamati. Dan banyak yang masih bersikap pasif, tetapi tidak berbuat apa-apa. Maka dalam perayaan ulang tahun kita hari ini, Tuhan menghendaki saudara, seluruh majelis dan seluruh jemaat hadir. Ingat saudara, hadir. Jangan hadir ketika hanya menginginkan sesuatu. Jangan hadir ketika butuh sesuatu. Jangan hadir ke hadapan Tuhan ketika engkau dalam persoalan pergumulan lalu datang berseru-seru, berdoa, berlutut. Siang malam baru menangis berdoa di hadapan Tuhan. Bukan saudara, tetapi selalu hadir di hadapan Allah. Bukan saja oleh karena kita, tapi karena itu keinginan Tuhan buat kita. Amin. Yang kedua, kerelaan untuk berkorban. Memberi dan memberi. Cinta kasih kepada Allah menuntut semua orang untuk berkorban, mengerjakan sesuatu yang terbaik. Pahami maksud Tuhan, pahami maksud Allah, pahami rencana Tuhan, supaya kita berdiskusi pada apa yang kita mengerti, bukan pada yang tidak kita mengerti. Singkirkan sikap mentalitas mencari kehormatan sendiri, mencari kesenangan sendiri, menonjolkan diri sendiri, segala apa yang disebut keakuan, karena itu akan merusak persekutuan. Tetapi bersama-samalah memuliakan Tuhan dalam segala kerendahan hati. Belajar merendahkan hati, belajar berkata, Tuhan ini aku pakai seturut maksudmu. Aku sadar aku tidak layak, tetapi aku tahu oleh karena Tuhan aku dilayakkan. Menyadari secara sungguh-sungguh bahwa ladang pelayanan sangat luas, saudara. Saya katakan sangat luas. Maka tidak lagi waktunya berdiam diri. GMI Galilea punya tanggung jawab baru di Kayu Agung. Saya katakan saudara, pelayanan di perkebunan itu mungkin 20 tahun mencapai puncak maksimalnya. Ya 20 tahun. Saya 3 tahun di Agromuko. Waktu saya melayani di Agromuko di Bengkulu itu, mungkin itu sudah puncak pelayanan gerejanya. Karena saya sudah masuk tahun ke-25. Karyawan itu kan banyak yang sudah pensiun dan akan keluar. Lalu regulasi kemudian akan berputar, masuklah putra daerah, masuklah orang-orang di situ, lalu kemudian bergeser pada yang lain. Dan kalaupun datang yang lain, belum tentu menjadi bagian kita secara langsung. Artinya apa saudara? Sekarang kita sudah diberi alat oleh Tuhan. Ini jadi jembatan. Kayu Agung itu adalah jembatan. Itu jalan kita untuk melangkah, untuk menjangkau kota Kayu Agung. Tapi Tuhan sudah bekali kita dengan perahu yang besar, perahu yang mapan, dengan semua fasilitas yang sudah luar biasa. Kalau secara hitungan diskusi kita dengan Pak Sumitro ya, Pak Pendeta, bahwa nafkah hamba Tuhan pun akan disiapkan, rumahnya juga akan disiapkan, fasilitas disiapkan, bahkan gerejanya langsung permanen. Saya merasa sedih kali nggak datang waktu itu. Mungkin Pak Pendeta yang berubah. Karena saya lihat luar biasa sekali, sangat luar biasa. Maka dalam tempo singkat jemaatnya 62, maka tahun depan jemaatnya pasti 100.
Jemaatnya pasti bertambah 150. Karena itu kebun baru dan itu masih kebun, masih dalam tahap perehapan. Tukang panen akan nambah, orang akan datang dan orang akan datang. Tidak perlu cari jiwa di situ. Melayani aja dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Dengan kesaksian gereja itu, orang akan melayani dengan sangat banyak. Dan ini modal. Maka saya percaya dalam 20 tahun Gemi Galilea harus berpikir beli lahan di luar perkebunan untuk disiapkan dalam 20 tahun. Sejak sekarang. Jangan pikirkan itu 20 tahun yang akan datang, kita nggak dapat apa-apa lagi. Tapi pikirkan dari sekarang. Berbuat dari sekarang. Di Simpang Niam kemarin, kami sudah dikasih tunjuk. Di situ ternyata masih ada lahan yang sangat murah di jalan lintas itu. Dan itu ada kurang lebih seberapa ini. Jadi namanya di sana sistem tumbuk. Setumbuk itu masih 5 juta. Kalau setumbuk itu ukurannya 10 kali 10 ya. 100 meter square. Ya, 10 kali 10. Jadi bukan tumbuk-tumbuk gini. Setumbuk. Jadi persis di pinggir jalan lintas Sumatera, Muara Bulian, Muara Bungo itu, persis di situ. Dan itu masih 5 juta satu tumbuk. Secara spontan apa dibilang? Kalau ini sudah dimulai Pak Pendeta, dari sianu setumbuk, dari sianu setumbuk, dari sianu setumbuk. Kami masih tumbuhan lah, dan saya juga setumbuk. Bayangkan, kita baru buka ibadah. Pembukaan untuk ibadah perdana pembukanya, semua sudah dengan semangat hati. Baru saya melihat begini Bapak Ibu. Saya tidak suka diam di rumah. Jadi saya suka jalan-jalan. Mobil listrik itu baru beberapa bulan, kilometernya sudah mau 20.000. Karena nggak pernah istirahat dia. Nah saya kelilingi sekarang semua provinsi Jambi. Miris sejatinya. Kalau Sumatera Selatan gereja Metodis sudah cukup terkenal. Di semua kabupaten kota di Sumatera Selatan, Metodis sudah ada. Sudah ya. Semua kabupaten kota. Tebing, Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Palembang, Kayu Agung, belum ya. Tapi sudah ada di Martapura, OI sudah ada walaupun kecil-kecil. Tapi sudah menjangkau ke seluruh. Tapi kalau di Provinsi Jambi, tidak. Hanya ada di kota Palembang, ada Tanjung Jabung Barat, di kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur sebagian, lalu Muaro Jambi. Sisanya hampir belum ada. Maka saya lihat ladang luas sekali. Luas sekali. Maka tidak ada kata terlambat. Saya berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Dalam 4 tahun saya katakan kalau Tuhan percayakan saya 4 tahun jadi pimpinan distrik, saya rindu minimal 10 gereja kita buka yang baru. Amin. Galilea sudah buka 1. Kembangkanlah. Dan masih percaya saya ada beban yang saya taruh bagi Bapak Ibu di Betung. Betung saya pikir perlu dipikirkan oleh Galilea. Lalu bagaimana caranya itu? Semua ambil bagian. Ada jemaat kita 400 lebih ya? 500 ya? Kemarin saya sosialisasi. Nanti di kongres juga saya sosialisasi lagi. Saya katakan begini. Berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk misi? Pasti kita kebutuhan misi kan ratusan juta toh? Berjuta-juta. Tapi kenyataannya mengutus seorang pendeta ke ladang misi, kita sudah kerjakan pendeta Fernando Simajunta di Muara Bungo. Modal awalnya hanya persembahan Aldersgate Palembang dan Aldersgate Jambi. Total 22 juta. Lalu kita utus pendeta. Bayangkan, kontrak ruko saja sudah 30 juta. Renovasi 20 juta. Beli peralatan rumah tangga karena dimulai dari 0, 15 juta. Sudah berapa? 30, 50, sudah 65 juta. Belum termasuk beli kompor, beli AC, belum perlengkapan. Belum, baru tahap itu. Lalu bagaimana nafkahnya? Maka saya bersyukur saudara, ketika sharing seluruh distrik 1 kumpul persembahan. Tanggal 27 Juli atau 30 Juli? 29 Juli. Semua distrik 1 kumpul persembahan dapat sekitar 27 juta. Maka bisalah gaji nafkah pendeta untuk 4 bulan. Gajinya bisa untuk 4 bulan. Sudah cukup. Tetapi ternyata Tuhan bekerja.
Para misionaris mengirimkan uang untuk beli sepeda motor. Para orang-orang yang terpanggil untuk misi lalu mengumpulkan uang. Maka sampai bulan Oktober ini sudah terkumpul 110 juta. Maka pelayanan di situ bisa berkembang begitu pesatnya, dan satu tanggung jawab dipercayakan. Akan ada pelayanan suku anak dalam 50 kepala keluarga. Jumlah jiwanya kurang lebih 200 orang. Tumenggungnya sudah Kristen, ditobatkan oleh ada namanya Pak Siadari, dan sudah Kristen. Tapi tidak ada gereja yang melayani. Karena apa? Orang suku anak dalam itu bau, katanya. Karena apa? Sanitasinya kurang tahu, ya buang air sembarangan, mandi belum bersih dan segala macam. Tapi saya tanya Pendeta Prinando, siap melayani? Saya siap. Pak D siap ke sana? Siap ke sana. Saya siap ke sana. Tapi harus naik motor ke dalam. Lalu ini sudah sedikit modern karena mereka sudah tidak lagi yang pindah-pindah. Bukan lagi yang perkampungannya pindah-pindah. Karena salah satu tradisi mereka, kalau ada anggota keluarga yang meninggal di kampung itu dikosongkan, jenazah dibiarkan membusuk, lalu mereka cari kampung yang baru. Tapi sekarang sudah ada perubahan, sudah sedikit modern. Karena sudah mereka ada di kota Muara Bungo, ada yang karyawan, ada yang sudah kerja, dan segala macamnya. Saya mau katakan saudara, ladang pelayanan sangat luas. Maka seluruh jemaat, Bapak Ibu, seluruh jemaat, siapapun Bapak Ibu, jangan berpangku tangan. Kalau engkau tak punya ratusan ribu, puluhan ribu pun cukup. Saya bilang 25 ribu aja, 1 tahun. Mahal 25 ribu? Setahun. 1 bulan 2 ribu. Jadi berapa untuk bermisi? 2 ribu. 2.000. Jemaat distrik 1, jemaat penuh 7.800. Seluruh jemaat distrik 1 12.000. Kalau 12.000 kali 2.000, 24 juta 1 bulan. Lebih dari cukup. 3 pendeta bisa. Jadi berapa? 2.000. Bilang dulu 2.000. Lebih mahal parkir. Maka saya bilang sebenarnya malu kita. Tuhan mengharapkan remah-remahnya, kita tidak mau ngasih. Sementara yang dikasih ke kita adalah nyawanya, tapi remah-remahnya pun kita sulit sekali. Salah satu pergumulan di gereja soal kewajiban kita pun sulit sekali. Ketika diskusi soal belajar memberi persepuluhan, kayaknya sekarang tidak populer. Tidak keren, ketinggalan zaman gereja bicara itu. Padahal hal kecil itu pun kita kerjakan terlalu sulit. Kalau sulit mah enak, tapi sulit. Kita tidak mau belajar. Lalu kita mau, saya bilang, remah-remahnya saja. 2.000. Bapak Ibu sekali menghisap rokok 2.000. Sebatang rokok bagi perokok. Saya sebut dulu merek rokok ya. Sampurna Mil sekarang 35.000 atau 33.000. Sebungkus rokokmu aja kau kasih ke pelayanan misi. Setahun loh. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan. Besar kali nanti, terlalu banyak uang nanti, korup pula. Setahun. 2.000 sebulan. Bagi dulu per hari berapa itu? Berapa sen? Tapi yang kita terima berapa juta, berapa banyak? Maka semua peduli. Katakan amin. Semua. Tidak memandang orang-orang tertentu, tapi kita semua. Lakukan yang terbaik, sebab apa yang tak terpikirkan oleh kita sudah Tuhan beri. Berikan yang terbaik dan buktikan imanmu dengan melakukan yang terbaik. Di hadapan Tuhan saya percaya segala keajaiban akan nyata ketika kita semua berkata, ini aku hadir melayani, memenuhi panggilan Tuhan di hidupku.